Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Yang tidak hadir bilang tidak hadir, dan yang hadir bilang hadir. Bisa dimengerti? Siap, Ustaz. Murtado, Tidak hadir. Sukron Bagja, Hadir. Kurnia, Hadir, Om. Siti Mutamimah. Hadir, Om. Ya, saya rasa sudah masuk semua ya. Pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang perpajakan. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, apakah kalian tahu semua apa itu pajak? Apa sudah ada yang melakukan pembayaran pajak? Belum. 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 Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum, tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi pajak itu sendiri adalah sifatnya memaksa. Tahu sifat memaksa? Tahu dipaksa nggak? Tahu. Seperti apa dipaksa? Itu harus bayar. Nah, seperti itu adalah sifat memaksa. Tapi pajak itu adalah kontribusi wajib. Tahu kontribusi wajib? Kontribusi wajib itu harus dibayar oleh perorangan atau badan. Yang maksud badan itu bukan badan orang, tapi dengan usaha. Entah kalian memiliki usaha susu atau sebagainya, itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, tapi pajak itu kita membayar pajak dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Beda dengan kita membeli barang di toko atau melakukan transaksi di toko. Saat kita membayar, maka kita akan mendapatkan barang yang kita inginkan. Beda dengan pajak, saat kita membayar kita tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan imbal atau balas jasa. Unsur-unsur pajak di sini ada 4. Yang pertama, iuran rakyat pada negara. Unsur-unsur pajak di sini adalah iuran rakyat pada negara. Yang dimaksud iuran rakyat pada negara adalah rakyat itu membayar iuran atau membayar uang kas pada negara. Contohnya yang itu kecil adalah seperti kalian memberi uang kas ke kelas, memberi kas kelas. Bagaimana cara menagih kas kelas tersebut? Apa ada yang langsung saya membayar kas sebulan, saya membayar kas setahun, dan ada yang juga harus dipaksa. Nah, itulah pajak, sama dengan kas kelas. Yang kedua adalah berdasarkan undang-undang. Jadi pajak itu diadakan karena karena adanya undang-undang yang menuntut untuk wajib bayar pajak. Dan ketiga adalah tanpa jasa atau imbal. Nah, pajak tadi itu tidak ada imbal jasa, tapi imbal jasanya itu secara tidak langsung. Kalian tahu apa imbal jasa kalian saat membayar pajak kendaraan, pajak bangunan, pajak bumi? Apa imbalan kalian? Ada yang tahu? Apa? Nah, imbalan kalian itu adalah jalan. Tahu jalan? Jalan raya? Ya. Uang siapa dipakai? Rakyat. Uang rakyat yang dipakai. Untuk membuat jalan itu adalah uang rakyat yang dipakai dengan cara membayar pajak. Nah, selanjutnya seperti pembangunan gedung sekolah. Ada bantuan sekolah yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, itu yang digunakan uang pajak. Yang didistribusikan oleh pemerintah adalah uang pajak. Di saat kita membayar pajak, maka uang pajak itu dikumpulkan dan dibuat kontribusi negara atau pemasukan negara. Digunakan, yang terakhir adalah digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Ada yang tahu rumah tangga negara? Bukan rumah tangganya Jokowi ya sama ibu negaranya, bukan. Tapi rumah tangga negara di sini
rumah tangga yang tersusun dari elemen-elemen di dalam negara, seperti pembangunan sekolah dan jalan tol dan sebagainya, itu adalah termasuk dari tanggung jawab rumah tangga negara. Nah, selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak di sini adalah berfungsi sebagai fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Nah, jadi pajak tadi itu digunakan oleh pemerintah untuk menutupi pengeluaran negara. Seperti misalnya negara punya utang untuk membeli apa, nah itu yang digunakan adalah kontribusi dari pajak. Di pajak sendiri, di Bangkalan ini sendiri, setiap tahunnya itu penghasilan pajaknya itu, jika dibaratkan diagram 100%, maka penghasilan dari pajak itu sendiri adalah 74% dari keseluruhan anggaran negara. Nah, bayangkan jika semua rakyat tidak membayar pajaknya, 74% itu hilang. Dapat mana lagi negara untuk membiayai kebutuhan negara? Nah, dari situ maka sangat pentingnya pajak untuk kita bayar. Yang kedua adalah fungsi mengatur. Pajak berfungsi alat sebagai untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras agar mengurangi konsumsi minuman keras. Tahu miras? Ya. Berapa harganya? 400. Tahu marimas? Berapa harganya? 1.000. 400 banding 1.000. Rasanya dari mana? Marimas. Kenapa ini mahal? Karena lebih berkualitas. Bukan karena lebih berkualitas, tapi negara itu menginginkan rakyatnya tidak mengkonsumsi minuman keras. Maka itu pajak itu bukan harga mirasnya yang mahal, tapi harga cukainya. Tahu cukai? Ya. Nah, di rokok itu kan ada cukai ya? Ya. Nah, di rokok itu harganya minimalis. Ada yang sampai 9.000 dijual 30.000. Yang mahal apanya? Cukainya, pajaknya yang mahal. Nah, saat barang dari luar masuk, harganya dari luar itu 50.000. Nyampe ke negara kita harganya 150.000. Yang mahal apanya? Sortir biaya cukainya. Nah, maka dari itu pajak itu sangat berfungsi bagi negara. Nah, yang kedua adalah pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah agar masyarakat mengurangi gaya hidup konsumtif. Nah, barang-barang mewah, contohnya seperti apa? Tahu kendaraan Lamborghini? Ya. BMW? Ya. Berapa harganya? Ya. Main N. Setiap tahunnya berapa? Berapa juta? Pajaknya. Nah, kenapa ditinggikan? Setiap barang yang lebih mewah, misalnya kita punya Supra. Nah, punya Supra X itu setiap tahunnya itu untuk pajak kendaraannya. Nah, dari itu kita pindah ke Ninja. Dari Ninja itu setiap tahunnya kita naik lagi biayanya, bisa sampai 1 juta setiap tahun. Kenapa lebih tinggi? Setiap barang yang mewah itu pasti pajaknya akan lebih tinggi agar mengurangi sifat konsumtif bagi warga Indonesia. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Kak, tanya. Ya, silakan. Mengapa pajak harus dipungut dengan paksa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mengapa pajak harus dipungut secara paksa? Ada yang tahu mengapa harus dipaksa? Karena pajak itu kita membayar tanpa imbal jasa. Siapa yang mau uang kita diambil tanpa kita mendapatkan apa-apa? Ada yang mau di sini uangnya diambil tanpa mendapatkan apa-apa? Ya. Nah, makanya itu pajak itu harus dipungut secara paksa. Dan kantor pajak pun, jika ada suatu badan atau perusahaan menunggak pajaknya hingga berbulan-bulan, ada kejadian di Bangkalan itu perusahaan batik kalau nggak salah. Nah, di sana itu menunggak karena omset mereka itu menurun. Mereka menunggak itu sampai 15 bulan. Itu dikarenakan omsetnya. Tahu omsetnya kan? Ya. Pendapatan dari perusahaan itu menurun drastis. Ya.
Nah, tapi di pajak itu tidak ada dengan apa ya? Nanti ada di pajak itu cara pemungutannya itu harus adil. Yang dimaksud adil itu jika omset perusahaan itu menurun, maka pajaknya akan diturunkan. Jika omsetnya melambung tinggi, maka pajak itu akan mengikuti omsetnya. Contohnya seperti nasi sinjai. Tahu nasi sinjai? Tahu. Nah, harga sebenarnya nasi sinjai itu adalah 15.000. Kalian beli berapa? Enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah beli. Harganya itu 25.000. 10.000-nya itu untuk apa? Untuk pajaknya. Nah, itulah semakin tinggi penghasilannya maka semakin tinggi pajaknya pula. Nah, ini ada syarat-syarat pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak itu harus adil. Kata tadi itu pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien, sistem pemungutan tidak harus sederhana. Nah, jadi pemungutan pajak itu tidak mengganggu perekonomian perusahaan. Jika perusahaan itu sedang menurun, maka pajaknya akan diturunkan atau dihapus. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Kak, tanya. Ya. Apa silakan. perbedaan pajak langsung dan tidak langsung? Nah, tadi kan sudah dijelaskan antara pajak langsung dan tidak langsung. Apa dari kalian ada yang bisa menjawab tentang pajak langsung dan tidak langsung? Kak, Ya, silahkan. pajak tidak langsung merupakan kategori jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan cara pemungutannya. Sedangkan pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, seperti itulah perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsungnya. Terima kasih atas jawabannya. Biar pos kepada yang menjawab. Sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, siap, silahkan. Siapa namanya? Saya kasih nilai plus. Hasbi Maulana. Hasbi Maulana. Ya, silakan jawab. Kesimpulannya adalah pajak adalah suatu kewajiban bagi perorangan atau badan untuk iuran negara dan wajib pajak tidak mendapat imbal atau jasa atas pembayaran pajak yang mereka lakukan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Jadi kita pelajaran pada hari ini kita adalah diajarkan bagaimana untuk menjadi rakyat yang baik dan berbakti kepada negara kita masing-masing. Jangan lupa dikerjakan halaman 50. Di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Maka saya harap minggu depan kalian belajar dengan betul.